Kaido. Nggih. Ini jam 2 jam lagi menuju ke Tokyo insyaallah. Lantas anak-anak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Salam fi dinina wa dunyana wa akhrana fi natitu al-qabul. Jai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Masyayikh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Para Bapak Ibu, jamaah yang kami hormati, anak-anakku sekalian yang Buya rindukan. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, serta salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jamaah anak-anak sekalian rahimakumullah. Saat ini saya berada di Bandara Internasional New Chitose, Hokkaido. Sebentar lagi, kurang lebih 2 jam lagi, insya Allah akan terbang ke Tokyo. Melaksanakan kunjungan silaturahim, safari dakwah, dan ada beberapa urusan di Tokyo. Yang tidak lain urusannya untuk pengembangan dakwah di Jepang. Semoga urusan perjalanan juga silaturahim serta perjalanan dakwah ini dimudahkan, dilancarkan oleh Allah SWT sampai di tujuan dalam kondisi sehat walafiat, dan semoga maslahat, manfaat bagi Islam wal muslimin fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhib fil muraqabah wal muhasabah. Anjuran untuk bersikap waspada serta melakukan introspeksi, evaluasi diri. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Qaf ayat 16, Wallahu ta'ala walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Allah yang menciptakan manusia, sehingga Allah mengetahui segala apa tentang manusia itu sendiri. Allah mengetahui apapun yang ada dalam diri manusia. Akan ditegaskan oleh Allah SWT bahwa Allah lebih dekat dari urat leher. Penegasan Allah SWT ini agar supaya kita semuanya merasa diawasi oleh Allah. Merasa Allah selalu berada di sisi kita. Sehingga diharapkan apapun yang kita lakukan, kita merasa senantiasa dikontrol oleh Allah SWT. Dengan demikian, kita akan lebih hati-hati dan insya Allah kita akan terjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Bahkan di sini Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita, dalam batin kita. Ini Allah mengetahui dengan jelas. Sehingga jangan sampai kita melakukan satu perbuatan tercela, baik zahir maupun batin. Apa yang ada dalam hati kita, yang terbersit dalam hati kita,
Ini Allah sangat-sangat tahu. Dan ini yang sering kita tidak merasakan. Sehingga hati kita kadang-kadang terlintas sesuatu yang tidak baik. Ya Allah. Ya, ketika kita melihat seseorang, hati kita mengatakan sesuatu yang jelek tentang orang tersebut. Memang orang itu tidak tahu, tidak ngerti, dan seakan-akan kita tidak beresiko, kan orangnya tidak tahu. Orang tidak mungkin marah, orangnya tidak mungkin harus melakukan sesuatu pada kita. Tetapi ingat, Allah tahu, Allah mengerti, Allah melihat. Sehingga Allah mencatat, ya, mencatat apa yang terbersih dalam hati kita, ya, berupa kejelekan tersebut, ya, sebagai kejelekan. Ya, sebenarnya perlu adanya pembinaan akhlak, bukan saja akhlak dalam segi perilaku, bukan saja akhlak dalam segi bahasa tubuh, tapi akhlak juga dalam bahasa hati. Ya, disitulah peran ilmu tasawuf. Ya, peran ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu disebutkan ilmu akhlakil qalbi. Ilmu tasawuf adalah ilmu akhlakil qalbi, ilmu akhlaknya hati. Ya, ilmu akhlaknya hati. Jadi, ya, hati ini justru, ya, harus dijaga dari lintasan pikiran-pikiran yang tidak baik. Ya. Nah, kalau hati kita ini kotor, maka akan tercermin, akan apa, membentuk perilaku yang tidak baik. Bagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, kulli jasadin mudghah. Setiap jasad itu ada mudghah. Fa idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Ya, jadi di dalam diri manusia itu ada segumpal daging, yang kalau segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh amalia lahiriah kita. Kalau segumpal daging itu tidak baik, maka tidak baik pula seluruh amalia lahiriah kita. Ala wahyal qalb. Tahuilah, itu adalah al-qalb. Ya, itu adalah al-qalb. Ya, harus hati-hati menjaga hati kita, harus kita awasi hati kita. Ketika terbersit sesuatu yang tidak baik, segera kita mohon ampun kepada Allah SWT dan segera kita membersihkan hati kita dari bersitan yang sesuatu yang kurang baik. Sampai ditegaskan lagi oleh Allah SWT dalam Quran Al-Hadid ayat 4. Qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya. Dan dia Allah ma'akum, selalu bersamamu, aina ma kuntum, dimanapun kamu berada. Tidak ada yang mampu menghalangi pandangan Allah. Tidak ada yang mampu menghalangi pengawasan Allah terhadap makhluknya. Seluruh makhluk, seluruh hamba ini benar-benar diawasi oleh Allah SWT dimanapun, kapanpun dia berada. Ini sekali lagi menegaskan kepada kita supaya kita benar-benar berhati-hati, bermuhasabah, ya, sampai hati kita, pikiran kita, apalagi fisik kita jelas nampak, ya, melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Selalu diawasi, selalu diintai, selalu dipantau. Ini harus ada dalam pikiran dan hati kita. Ya, seperti seorang pekerja, kalau merasa diawasi, dipantau oleh atasannya, pasti
dia akan melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Ya, makanya ada sistem CCTV misalnya. Orang kadang-kadang secara psikologi ya, ada CCTV yang kameranya itu sebenarnya tidak aktif. Kamera itu hanya untuk menakut-nakuti ya. Tapi berefek itu adanya kamera itu. Padahal kamera itu tidak aktif. Jadi ketika orang, ono kamera CCTV, rek, dia merasa diawasi, akhirnya dia menjaga sikap. Padahal itu cuma goro-goroan. Tapi itulah ya, supaya seseorang ini bisa menjaga sikapnya. Itu dimunculkan merasa diawasi, merasa dipantau. Tuh. Dan CCTV-nya Allah lebih canggih daripada CCTV-nya manusia. Sangat canggih CCTV-nya Allah. Ya, bukan saja bisa melihat tingkah laku lahiriah kita, CCTV-nya Allah itu bisa menembus apa yang terbersit di dalam hati kita. Lebih canggih lagi. Ya mestinya bagi orang yang beriman kepada Allah, mestinya merasa senantiasa diawasi oleh Allah SWT. Ya, sehingga benar-benar perilakunya atau bahkan gerakan hatinya pun terkontrol, terkendali. Ya pasti kalau sudah terkontrol dan terkendali, pasti menjadi orang yang baik, orang yang sesuai dengan perilakunya sesuai dengan tuntunan syariat. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Dzar Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah kejelekanmu dengan kebaikan yang berfungsi untuk menghapus. Kita ini tahu bahwa kita ini masih sering melakukan banyak kesalahan. Kita masih sering banyak melakukan dosa-dosa. Kalau sudah tahu kita banyak melakukan dosa-dosa, ya kita harus mengikuti perilaku dosa kita ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang fungsinya nanti adalah menghapus, menutupi kesalahan-kesalahan kita sebagai kompensasi lah bahasanya, kompensasi dari kesalahan dan kekurangan kita. Makanya berbuat baik itu bukan hanya untuk mendapatkan pahala, tapi berbuat baik itu tidak lain juga untuk mengkompensasi atau menutupi kekurangan dan kekeliruan kita. Ya. Dan besok amal ibadah kita ini, amal perbuatan kita ini kan ditimbang, ada mizan. Nah, mizan itu kan ada neraca kebaikan, ada neraca kejelekan. Nah, nanti bisa ditimbang besok itu sama Allah. Aman sakulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Kalau neraca atau timbangan kita ternyata lebih berat kebaikannya, maka selamat kita. Tapi kalau lebih berat kejelekannya, waliyadzubillah, maka pasti tidak selamat. Ya. Ini harus tertanam ya dalam diri kita. Ya, jadi baik kita itu melakukan perbuatan baik-baik ini tidak hanya berorientasi oleh ganjaran, enggak. Ya, bukan masalah ganjaran di sini. Kita ini masih banyak dosa, kita masih banyak kekurangan, kita masih banyak kekeliruan.
untuk kompensasi nutupi dosa dan keliru kita. Ya. Iya, jadi itu saja pikirannya. Gak usah mikir ganjaran, mesti kalau ngelampahi ngeten-ngeten iki minangka arep-arep saged nutupi kesalahan kula, saged menggantikan kesalahan kula. Terus kita bisa imbang itu selamat bisa imbang itu selamat. Padahal kalau kita terpikir ya perbuatan baik kita dan perbuatan jahat kita itu lebih cepat diterima perbuatan dosa kita. Maksudnya diterima itu menjadi dosa, benar-benar menjadi dosa. Kalau perbuatan baik untuk menjadi pahala, itu kan butuh ikhlas. Gini bang, butuh ikhlas kan? Butuh ikhlas. Contoh ya ibadah kita, pertama harus ikhlas, ya. Terus juga pelaksanaannya harus sesuai dengan tuntunan syariat, tata caranya. Kalau keliru, walaupun ikhlas, kalau keliru tidak memenuhi syarat sahnya, tidak terpenuhi rukun-rukunnya atau fardu-fardunya, maka bisa tidak diterima, walaupun ikhlas. Ya. Seperti sholat ikhlas sholatnya, tapi keliru, tidak bisa memenuhi syarat sahnya sholat. Sah apa tidak sholat? Tidak sah. Kalau tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Jadi perbuatan baik kita untuk mencapai makbulah, mencapai amal yang diterima, mencapai menjadi bentuk pahala, itu melalui proses yang panjang. Kadang kalau sudah ikhlas misalnya, kita sedekah ikhlas menjadi pahala, ya. Tapi suatu saat kalau sedekah kita ini kita ungkit-ungkit, ya, apalagi dengan menyakiti hati orang, ya maka akhirnya apa? Akhirnya sedekah kita jadi hilang. Ya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau rusak sedekahmu dengan undat-undat. Ayo. Waktu memberi itu sudah ikhlas. Sudah pahala ya. Ya. Tapi ternyata orang yang kita beri mungkin melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Akhirnya kita undat-undat. Oh, kailing sejarah. Mari tak tolong, tahu tak sumbang, tahu tak kei, tahu tak seneng no, tahu iki. Akhirnya hilang pahala itu. Oh, berat kan? Amal aja untuk diterima oleh Allah itu disambil ikhlas. Ya kudu jaga keikhlasan nih kalau tunda-tunda walaupun yang kita beri itu mungkin menyakiti kita, tidak berterima kasih, tidak tahu terima kasih, wis gak tahu diri. Nah, itu ujian itu. Ya. Tapi ayo untuk menjadikan maksiat itu dosa, itu sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali untuk menjadikan dosa itu. Ya. Karena apa? Wong maksiat gak butuh ikhlas. Ya kan? Wong nyolong masih gak ikhlas ya tetap gak ketangkep polisi ya dihukum. Oh saya ndak ikhlas kok polisi. Saya nyolong ini tidak tidak ikhlas. Saya nyolong ini hanya coba-coba kok. Ya tetap gak peduli bahkan gak ikhlas nyolong ya ketangkep ya mlebu bui ya sama. Kalau ngerasani niki mboten ikhlas kok. Kalau ngerasani mboten ikhlas ya tetep dosa masih gak ikhlas. Kalau misui wong mboten ikhlas ya tetep dosa Mas yo gak ikhlas. Jadi kan lebih lebih apa ya lebih mudah maksiat menjadi dosa daripada kebaikan menjadi pahala. Nah, hanya dari sini kita kalau sekali lagi kalau beramal ini ya ojo mikir ganjaran, mikir bisa menjadi kompensasi dari perbuatan
jelek, maksiat, dosa kita saja sudah alhamdulillah. Kalau bisa menjadi kompensasi berarti diterima oleh Gusti Allah. Dene ditimbang besok ono sisae, ono lebih kebaikan kita, alhamdulillah. Itu bonusnya dari Allah. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan Allah menciptakan manusia ini dengan bentuk yang sempurna, dengan bentuk yang bagus. Artinya sebenarnya setiap manusia ini mempunyai potensi, mempunyai kemampuan untuk berbuat baik, loh ya. Nah, manusia diberi otak, diberi keterampilan, ya, diberi skill, diberi berbagai macam kemampuan. Sehingga manusia ini mestinya harus lebih banyak berbuat baik daripada selain manusia. Ya, rek kewan, kalau manfaatnya, ya enggak apa-apa. Tapi kalau manusia ya jangan, harus ada manfaatnya. Nah, kewan aja akeh sing ngono manfaatnya. Minimal kewan iki didelok nek kebun binatang ya nyenengno. Nah, kita manusia harus berusaha ya memaksimalkan potensi kita untuk berbuat baik. Wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan wa Ahmad wa Ibahaiki fi syu'abi wa rawahu al-Hakim an Abi Dzar bin Faqat. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqala, dari sahabat Abdullah ibn Abbas, beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Satu hari saya berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata berpesan kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Sayyidina Abdullah ibn Abbas ini memang momongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya gulam, anakku, ya gulam ini panggilan untuk le, ya mungkin kayak gini bahasa Jawa itu le, itu le. Ini u'allimuka kalimat. Sungguhnya aku akan mengajari kamu beberapa kalimat, ya. Beberapa ajaran. Apa itu ihfadillah yahfadku, yahfadka? Ya, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah. Di sini artinya bukan berarti Allah dijaga, enggak. Jagalah perintah-perintah Allah, ya. Maka Allah akan menjagamu. Ta'arruf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenallah kamu kepada Allah ketika kamu senang. Pas senang eling Gusti Allah. Pas senang kenal ambek Gusti Allah. Maka ketika kamu susah, Allah akan mengenalmu. Menungso kan biasanya kecenderungannya nek susah baru eling Gusti Allah. Sumpek baru eling Gusti Allah, tapi ketika dia sudah hilang kesusahannya, kesumpekannya, maka Allah dilupakan. Itu memang naluri manusia yang kurang baik yang harus kita kendalikan. Sampai di Jepang saja ada kebiasaannya gitu, susah baru nanggini kuil. Malah orang Jepang itu parah. Mereka malah berpikiran, alah apa? Mereka susah nanggini kuil. Oh, ini dewa, bahasa kita Tuhan, Allah. Tuhan itu memang yo digawe pas susah, pas seneng wis gak usah eling pangeran. Memang Tuhan itu memang adanya untuk kita minta pertolongan, untuk doa. Itu kebiasaan di Jepang ada. Ada peribahasa Jepang itu Kurushi Toki Kami Danomi.
tulisan rek kurushi toki kami danomi. Nah. Nek pas sumpek njaluk nang pangeran. Intine pas sumpek njaluk nang pangeran. Tapi nek sumpek ilang, wis bablas pangerane. Ternyata di Jepang pun ono model-model kayak gini. Itu berarti apa? Tidak mengenal Allah ketika senang. Ayo, dalam keadaan senang maupun susah, kita terus berusaha mengenal Allah. Artinya kita melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Ya, kita berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Insya Allah kalau kita pas senang ingat kepada Allah, pas kita susah, Allah akan mengingat kita. Allah akan mengenal kita. Makanya kan ya, satu tradisi orang-orang tua kita itu ya, lek pas seneng selamatan, pas oleh seneng, oleh rezeki selamatan, undang tonggone dijak moco-moco, nopo niki tasyakuran, selamatan, kula mantun angsa rezeki, oh, apik itu kebiasaan itu. Jadi pas seneng malah eling Gusti Allah. Terus nasihatnya Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, wa idza apa? Bismillah. Nah, oh, wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sa'alaka fas'alillah. Jika engkau akan minta, maka mintalah kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan ketika kamu butuh pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bisya'in lan yanfa'uka illa bisya'in qad katabahu Allahu lak. Ini ya, ini dengarkan, ini benar-benar dengarkan. Perhatikan ini. Ketahuilah sesungguhnya seluruh umat, seluruh manusia seandainya berkumpul bersatu padu untuk memberikan kebaikan, manfaat kepadamu, ya, maka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali hanya sebatas apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, kalau sudah ditetapkan oleh Allah, misalnya ono menungso sak donya kate bersatu padu urunan ngekeki dhuwit ini sak miliar. Kalau Allah hanya menentukan 1.000, nanti yang sampai pada kita hanya 1.000. Karena itu yang ketetapannya Allah. Ya. Paham ya? Paham anak-anak ya? Jadi masya tawong sak jagat ini bersatu padu untuk memberikan sesuatu, maka yang akan kita terima adalah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau Allah mengatakan tidak, maka tidak mungkin bisa kita terima. Kalau Allah menetapkan, disiapno duit 1 triliun nambi wong sak dunia untuk kita, tapi jari Gusti Allah, Kak, mek 10.000 ripis sing iso kon trimo. Ataupun bisa diterima semuanya, tapi sing iso kon rasakno mek 10.000 ripis karena rezekimu mek sakmono. Aku sing nentokno. Duduk menungso sing nentokno. Nah, akhirnya dirasakan hanya 10.000 tadi. Sing sisai teko 1 triliun itu gak ono gunane karena bukan termasuk yang ditetapkan oleh Allah. Sebaliknya, wa ini jatama'u ala ayyadurruka bisya'in lam yadurruka illa bisya'in qad katabahu Allahu alaik. Sebaliknya, seluruh sak donya
kumpul ingin mencelakai kamu, ingin membahayakan pada kamu, ingin apapun lah pokoknya, ya, ingin kejelekan kita, maka tidak akan mampu kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Misalnya, sekumpul kuwabe, kini kate dibacok, kate dibacok ambek wong sak donya misalnya, ambek wong sak kampung kate dibacok sing go celurit kabeh, kate bacok kene. Tapi jare Gusti Allah sing kenek mek sak sret tok, sing kenek mek sak jilid tok, kenek jentikmu tok. Ya wis, masa celurite wis mengarah ke tubuh kita, ya sing kena ya jentik itu. Ya ampun ya apa carane? Wis karo wong Gusti Allah sing nentukan kok. Nek Gusti Allah mek jentikmu tok sing kena, sing liyane gak kena. Padahal digakno celurit sakmono akene. Misale contoh ini. Iso bayangno sing celurit mengerikan. Sing ya ini ya, misale wong sak donya kate njoko ngerampok donyamu. Tapi kalau Allah sudah ditentukan donyamu gak bakal kalong, donyamu gak bakal kalong, hanya misalnya kalong 5.000, ya wis, kalong 5.000 tok padahal sing teko rampok sak Indonesia, kate ngerampok awakmu. Ya. Tapi jadi Gusti Allah gak kena donyamu, sing kena mek 5.000 tok. Ya sih ku 5.000 sing ditentokno Gusti Allah itu. Di samping kate dirampok ternyata gak duwe duit 5.000 tok. Waduh, rampoknya keliru ternyata. Salah perhitungan, salah uang misalnya. Nah itulah rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, digambarkan apa? Pena sudah terangkat dan tinta sudah kering. Artinya sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT sudah tidak ada yang mampu menghapus, merubahnya. Kecuali Allah yang Allahu ma yasha wa yusbit. Allah yang bisa menghapus, Allah yang bisa merubah. Rawi Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa fi riwayati ghairihi ziyadah, dan dalam riwayat yang lain ada tambahan ihfadillah tajidhu tujahak, ya, ta'arraf ilallah fil raha rifka fi syidda, ya, ya sama lah intinya ya. Walam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabak lam yakun liyukhtiak. Walam annan nasr ma'al sabar wa annal faraj ma'al kurbi wa anna ma'al usri yusra. Jadi sama intinya ya. Yes, kalau Allah sudah menetapkan, tidak mungkin keliru, sudah tidak mungkin keliru, tidak mungkin menimpa kita kalau Allah sudah menghindarkan. Jadi kalau menimpa, Allah sudah menetapkan menimpa kita, tidak ada yang bisa menghindarkan. Ya, dan ketahuilah, sungguhnya pertolongan itu bersama orang yang sabar, ya, bahwa yang namanya kebahagiaan itu pasti, ya, pasti diawali dengan kesusahan. Gak ono wong sukses tanpa usaha, gak ono wong sukses tanpa berjuang, gak ono. Termasuk wa anna ma'al usri yusra, tidak ada kemudahan tanpa dilalui dengan kesulitan. Oke, prinsip ini, Dok. Prinsip ini, ya, anak-anakku prinsip. Jadi tidak ada istilahnya uang sukses itu ujuk-ujuk, tidak ada. Penuh dengan perjuangan ini, ya. Belum takokno apa ibu-ibu, bapak-bapak, itu sudah merasakan, ya. Beliau-beliau yang sukses itu tidak dilalui dengan mudah, tapi dilalui dengan susah payah, penuh dengan perjuangan. Ya, makanya ya, saya sendiri di sini juga masih berjuang, tapi kita yakin
ketika oleh Allah SWT diberi kesempatan berjuang, insya Allah Allah sudah mempersiapkan kesuksesan, insya Allah Allah sudah mempersiapkan keberhasilan. Kalau kita mau terus ya berjuang, ya doakan supaya bisa tetap istiqomah dalam perjuangan. Warwa hadis ziyadah Abdu ibn Humaid bisnadi dhaif Ahmad bisnadain munqati'ain warawal hadis biduni Ahmad wal Hakim wa Dhiya'ul Maqdisi wasahul Iraqi qala ibnu Mandah isnaduhu masyhurun wa ruwatuhu thiqatun. Nih intinya hadis ini, pokoknya hadis ini hadis yang riwayatnya kuat ya, dapat dipercaya perawi-perawinya gitu aja lah. Memang untuk sing tambahan itu dianggap dhaif, tapi sudahlah kita ambil pelajaran yang memang semuanya itu benar adanya ya. Itulah anak-anakku sekalian. Bagaimana kita benar harus merasa diawasi oleh Allah. Harus merasa bahwa apapun yang kita lakukan, lahir batin kita ini diketahui oleh Allah. Ya, tidak mungkin luput dari pengawasan Allah. Itu yang harus kita yakini. Ya. Dan juga di sini ada pengingat bahwa hidup ini penuh perjuangan. Kalau kita kepingin mendapatkan kemudahan, kita harus mau melewati kesulitan. Kalau kita kepingin mendapatkan apa kebahagiaan, harus melewati kesedihan. Kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan, harus melalui perjuangan. Ya. Ini ya, quote hari ini ya. Kalau kita ingin mendapatkan kemudahan, harus siap melewati kesusahan atau kesulitan. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, harus siap mengalami kesedihan. Kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan, harus melewati perjuangan. Catat itu anak-anak. Ya. Semoga kita bisa melaksanakan, bisa mempraktikkan dalam bahasa kenyataan. Itulah mungkin yang bisa kita bahas. Insya Allah besok pagi kita ngaji dari Tokyo ya. Dari Tokyo. Kita sudah berada di bandara untuk menuju Tokyo.